itu betul-betul sakti. Dia ditembak Mart tidak mempan. Gampang. Gampang. Orang yang punya ilmu kebal punya permati sendiri-sendiri. Ada yang pakai talas busuk, daun kelor, tali ijuk, dan macam-macam. Tunjukkan permati Kiai Ageng Ligajati. Talas busuk. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada pertemuan Kapiten Dewos dan Mak Lampir yang membahas tentang kekalahannya menghadapi Kiai Ageng Linggajati yang sangat sakti dan tidak bisa ditembus oleh peluru tembaknya. Mak Lampir pun kemudian menanyakan kepada kaca penggalanya tentang kelemahan dari ilmu kebal sang Kiai, dan akhirnya mereka pun mengetahuinya, yaitu peluru emas, yang artinya Kiai Linggajati akan hilang kekebalannya kalau ditembak dengan peluru emas. Setelah itu, Mak Lampir pun mengakui kalau ia tidak bisa membuat peluru emas tersebut, karena peluru itu harus dibuat oleh orang yang memiliki ilmu langit seperti Kiai Linggajati sendiri. Nenek tua itu pun kemudian kembali menanyakan kepada paso penggalanya tentang siapa orang tersebut. Saya tidak bisa. Karena Kiai Ageng Linggajati dibantu pasukan langit. Jadi harus orang yang menguasai ilmu langit. Tunjukkan, siapa orang yang bisa membuat peluru emas. Jakawardhana. Jakawardhana. Ngain, Papi? Kalian tidak mau melakukan itu pada Jaka. Yei tidak mengerti keselamatan papi, Karen. Orang itu tidak main-main. Dia punya ilmu kebal. Berapa kali papi tembak tidak mempan. Ya, Nona Karen pun sebenarnya menolak permintaan ayahnya yang menyuruhnya merayu Jakawardhana untuk membuat peluru emas. Karena pada dasarnya putri Belanda itu juga orang baik dan tidak menyukai kejahatan, apalagi pembunuhan. Akan tetapi, dasar Belanda berotak licik. Dewos pun berhasil memutarbalikkan fakta sehingga seakan-akan dirinya terancam oleh orang yang memiliki ilmu kebal tersebut dan akan dibunuh. Sebab orang itu adalah pemberontak yang sangat sakti yang harus dilenyapkannya. Mendengar cerita ayahnya, Karen pun jelas khawatir dengan keselamatan keluarganya. Dan mau tidak mau, ia harus menuruti kemauan ayahnya, walaupun sebenarnya ada keraguan di dalam hatinya. Kiai Ageng Linggajati sangat benci Papi. Aku takut dia akan membunuh Papi. Kamu kan orang sakti. Buatkan Papi senjata yang bisa mengalahkan orang kebal. Ki Ageng Linggajati guruku. Terkutuklah aku bila mengkhianati guruku sendiri. Aku tidak menyuruh kamu untuk berkhianat kepada gurumu. Hanya untuk menjaga diri. Kamu adalah kekasihku. Tolonglah aku. Papi? Well, saya kasih saya punya anak sebagai istri kamu. Tapi kamu harus bikin senjata yang bisa tembus kulit orang yang punya kesaktian ilmu kebal. Baiklah, demi cintaku padamu. Well, Keesokan harinya, Jakawardhana pun langsung membuat peluru emas yang diinginkan oleh Dewos. Tahap demi tahap pun dilakukannya, dan semua pengkhianat bangsa juga turut melihat proses pembuatan peluru emas tersebut. Mereka pun begitu kagum dengan kesaktian yang dimiliki oleh Jaka hingga mampu membuat peluru emas yang sangat tidak mudah bagi mereka. Tak lama kemudian, peluru emas itu pun sudah jadi. Selanjutnya, Jaka pun juga mengambil pistol sang kapiten dan mendoakannya supaya bisa menembus siapapun manusia yang kebal. Setelah selesai, Jaka pun menyuruh sang kapiten untuk berjanji kepadanya tentang senjata tersebut. Tuan harus berjanji. Tuan akan mempergunakan senjata ini hanya dalam keadaan terpaksa dan hanya untuk membela diri. ya saya berjanji. Senjata itu saya pergunakan jika terpaksa, harus membela diri. Sekarang kita coba. Ya, harus dibuktikan. Memang, harus dibuktikan. Kamu punya jimat. Untuk apa? Untuk dijajal supaya kamu yakin.
Jaka pun meminta jimat kebal Banuseta untuk membuktikan keampuhan peluru emas buatannya. Ia pun kemudian menghampiri seekor ayam dan memasang jimat itu di leher ayam tersebut. Selanjutnya, Jaka pun menyuruh sang kapiten menembak ayam itu dengan peluru biasa. Dan hasilnya adalah ayam itu tidak tembus peluru karena jimat Banuseta. Kemudian Jaka pun menyuruh sang kapiten menggunakan peluru emas bikinannya untuk menembak ayam malang itu. Hebat, jimat kamu benar-benar sakti. Sekarang, pakai peluru emas. Fresh look. Mengerikan. Terima kasih, Jaka. Kamu sudah memberi perlindungan pada papi. Kita berusaha. Tuhanlah yang menentukan. Kini kita menuju pada Lindu Aji yang sedang mencari Pitaloka dan sampai saat itu belum menemukannya. Ia pun sudah setengah putus asa dan duduk termenung seorang diri. Ia pun terbayang-bayang beberapa waktu yang lalu bahwa ia pernah berjanji kepada Pitaloka untuk datang ke rumah orang tuanya di Indramayu guna meminta restu bagi hubungan mereka berdua. Kini ia pun bertekad untuk pergi ke rumah orang tua Pitaloka dan menceritakan tentang semua yang terjadi kepada mereka dengan membawa pedang naga wilis milik Pitaloka sebagai bukti jika kekasihnya itu pernah terjatuh di dasar jurang ketika menghadapi Sarkum, ketua gerombolan Kalong Hitam. Setelah sampai di rumah orang tua Pitaloka, yang pertama dilakukan Lindu Aji adalah menyerahkan pedang naga wilis pada Pak Sulanjana, ayah Pitaloka. Betul ya, Bu. Betul, Pak. Ini pedang naga wilis punya anak kita Pitaloka. Lalu Pitaloka kemana? Saya bertemu dengan Pitaloka di rumah Kidemang Pakis, Bapak Wirantanu. Jadi Andika juga kenal dengan adik saya Wirantanu? Kenal secara kebetulan. Ketika saya berkunjung ke Kademangan Pakis, saya melihat Kidemang Pakis sedang dikeroyok oleh komplotan penjahat. Saya turun tangan, membantu Kidemang. Tak lama kemudian, datang keponakan Kidemang, Pitaloka. Kami bertiga bersama-sama melawan komplotan penjahat itu. Sampai mereka kabur melarikan diri. Jadi saat itulah saya berkenalan dengan Pitaloka. Selanjutnya kami bersahabat. Kebetulan saya mau berangkat ke wilayah Kulon, dan Pitaloka mau pulang ke sini. Jadi kami berangkat bersama-sama. Lindu Aji pun menceritakan kisahnya dari awal bertemu dengan Pitaloka hingga kemudian ia pun menceritakan tentang perpisahannya dengan putri Bapak Sulanjana tersebut ketika bertarung dengan gerombolan Kalong Hitam hingga Pitaloka pun terjatuh ke dasar jurang dan menghilang. Senopati Mataram itu juga menjelaskan kalau dirinya sudah mencari ke dasar jurang tersebut. Namun, ia tidak menemukan gadis itu di sana dan hanya menemukan pedangnya saja. Saya yakin sekali Pitaloka masih hidup, sebab di jurang itu tidak ada bekasnya sama sekali. Saya hanya menemukan pedang naga wilis itu. 1 hari penuh saya mengobrak-abrik dasar jurang itu, tapi Pitaloka tidak ada. Saya semakin yakin kalau Pitaloka masih hidup ketika saya menemukan seorang penjahat yang mati gosong oleh ajian Margopati. Selanjutnya, ayah Pitaloka pun meminta Lindu Aji untuk tinggal barang beberapa hari di rumahnya, sebab siapa tahu Pitaloka akan pulang. Namun Lindu Aji pun menolaknya secara halus karena ia harus segera menunaikan tugasnya yang lain dan ia berjanji akan kembali lagi ke rumah itu nantinya setelah urusannya dengan orang penting yang hendak ditemuinya di desa Sukatani selesai. Saya akan kembali lagi. Saya hanya butuh beberapa hari saja untuk mencari 2 orang yang sangat penting artinya bagi hidup saya. Maaf Pak, saya numpang tanya. Di mana desa Sukatani? Ini? Ini, Ya ini desa Sukatani. Mau ke rumah siapa, Nak? Bapak Ujang Karim. Oh, Bapak tahu? tentu saja saya tahu.
Ujang Karim Kuwu, kepala desa, rumahnya di perapatan, ada pendoponya besar. Terima kasih, Pak. Setelah mendapat kabar tentang kediaman Bapak Ujang Karim, Lindu Aji pun kemudian segera melanjutkan perjalanannya. Dan ketika telah sampai pada tempat yang dituju, Lindu Aji pun segera mengucapkan salam karena ia melihat seorang lelaki yang sedang mengambil rumput untuk makanan kuda. Senopati Mataram itu pun memperkenalkan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Pak Ujang Karim yang mendengar semua itu pun langsung bertanya tentang tujuan Lindu Aji mencarinya. Ayah saya bernama Harun Hambali. Ibu saya Warsina. Saya harus bertemu dengan Ujang Karim yang pernah datang ke rumah saya di Gampingan Gunung Kidul. Kamu tidak salah. Akulah Ujang Karim yang kamu cari. Ujang Karim ternyata adalah sahabat dari ayah dan ibu Lindu Aji, dan ia ke tempat itu untuk menanyakan perihal kematian ayah kandungnya yang didengarnya tidak wajar alias dibunuh oleh seseorang, dan Pak Ujang Karim adalah saksi mata dari pembunuhan tersebut. Setelah berbasa-basi, Lindu Aji pun langsung menanyakan tentang siapa pembunuh dari ayahandanya, sebab ia pernah bertanya kepada ibundanya, namun ibunya sudah lupa dan mengatakannya secara samar-samar. Bapak adalah saksi mata terbunuhnya ayah saya. Apakah ibumu tidak pernah memberitahu? Ibu sudah lupa. Mengatakannya samar-samar. Bayu Sela. Bukan Bayu Sela, tapi Banu Seta. Banu Dia Seta. membunuh ayahmu. Banu Seta gudiknya karena ayahmu Mayasari. membunuh ayahnya. Komplotan Bakaulung dan Kalawika. Anteknya Belanda. Nah, kamu sudah tahu. Nama aslinya Raden Sukmadirasa. Untuk menghilangkan jejak, dia mengganti nama menjadi Banu Seta. Ya, Bapak Ujang Karim pun kemudian menceritakan tentang kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh Banu Seta. Dahulu, ayah Lindu Aji adalah seorang senopati di kerajaan Garut. Suatu ketika, ayah Lindu Aji yang baru pulang pun memergoki ayah Banu Seta yang hendak menodai istrinya atau ibu Lindu Aji. Ayah Banu Seta pun kemudian kabur, namun Harun Hambali atau ayah Lindu Aji pun tidak mau melepaskannya begitu saja, hingga terjadilah pertarungan di antara keduanya. Dan akhirnya ayah Banu Seta pun kalah sekaligus tewas di tangan Harun Hambali. Setelah kejadian itu, ayah Lindu Aji pun difitnah dan justru menjadi buronan kerajaan Garut. Loh, kok malah jadi buronan? Ayahmu difitnah. Fitnah? Ya, Raja Siloka lebih percaya kepada Patih Rumangsana. Patih Rumangsana adalah komplotannya Mantri Demung Atmawikarta. Nyai Rasmi tewas oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh Patih Wiranggana. Manusia iblis. Pada suatu hari, ayahmu datang kemari, membawa anaknya yang masih bayi. Titipan aku. Jadi, kamu punya saudara, satu ayah lain ibu. Namanya Jakawardana. Dan kalau suatu saat kamu bertemu dengan dia, tolonglah bawa dia kembali ke jalan yang benar. Loh, maksud Bapak? Jaka salah jalan. Dia menjadi murid Kalawika. Celaka. Kenapa bisa jadi begitu? Jaka masih hijau. Jiwanya belum matang. Sehingga mudah terpengaruh. Saya berjanji. Saya akan berusaha menyadarkan. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.